واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحاب رسول الله أجمعين أما بعد. Kembali lagi bertemu dengan channel kita Ruqyah Azzah. InsyaAllah pada hari ini kita akan membahas tentang berbagai penyimpangan seksual, ya, dan bagaimana cara mengobatinya dalam tinjauan ilmu ruqyah syar'iyah. Memang syaitan akan selalu mencoba mengeluarkan Bani Adam ini dari fitrahnya. Fitrahnya manusia ini hidupnya berpasang-pasangan. Sebagaimana yang Allah sampaikan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kata Allah, sungguhnya kami telah menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan. Nah, ini fitrah kita manusia. Allah menciptakan kita dari jenis laki-laki dan perempuan. Kenyataannya di tengah masyarakat kita menemukan ada teman-teman kita yang keluar dari jalur fitrahnya. Inilah yang kita sebut dengan penyimpangan seksual. Terkadang saudara-saudara kita yang terjerembab dalam kubangan LGBT, hiperseks dan lainnya, sebetulnya terkadang mereka ingin keluar dari lubang tersebut. Namun terkendala. Ya, terkadang masyarakat kadung terlanjur memvonis mereka, sehingga mereka kembali lagi kepada komunitas mereka. Hari ini kita akan coba membahas itu untuk mana tahu video ini sampai kepada mereka dan mereka bisa menggunakan cara yang kita sampaikan ini supaya mereka bisa keluar dari penyimpangan-penyimpangan yang telah kita sebutkan di atas. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa syaitan akan berusaha keras mengeluarkan Bani Adam ini dari jalur fitrahnya. Fitrahnya kita manusia itu adalah diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Fitrahnya manusia itu, ya, kita tahu bahwasanya setiap orang yang kena gangguan, kebanyakan mereka diganggu waktu tidurnya. Terkadang mereka tidak bisa tidur malam. Ini kan cara syaitan untuk mengeluarkan dari fitrahnya sehingga mereka bergadang. Nah, bukankah Allah telah mengatakan وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Allah menjadikan malam itu untuk manusia itu adalah untuk istirahat dan siangnya untuk mencari ma'isyah, mencari kehidupan. Nah, sekarang syaitan merubah fitrah itu, menjadikan setiap orang yang terkena gangguan malamnya, menjadikan mereka terbangun, tidak bisa istirahat. Itulah yang kita sebut tadi, syaitan berusaha untuk mengeluarkan mereka dari fitrahnya. Kemudian kita lihat lagi bahwasanya orang yang terkena gangguan nasab seringnya mereka tuh mengalami susahnya bernapas, hidung tersumbat, mampet, sehingga mereka kebanyakan bernapas melalui mulut. Ini juga cara syaitan untuk mengeluarkan dia dari fitrahnya yang darinya tadi bernapas melalui hidung, terpaksa bernapas melalui mulut. Inilah yang kita maksud, bahwa syaitan akan senantiasa membawa manusia keluar dari fitrah yang telah Allah tentukan. Ikhwatiddin rahimakumullah, pada hari ini seperti yang kita sampaikan tadi, bagaimana cara untuk mengobati penyimpangan seksual yang kita sebutkan di atas. Yang pertama tentunya adalah si pelaku harus mempunyai i'tiqad yang kuat dalam hatinya untuk berhijrah. Hijrah yang kita maksudkan di sini adalah hijrah makani dan hijrah imani. Hijrah makaninya tentunya dia harus meninggalkan komunitas yang selama ini dia bergaul di dalamnya. Supaya apa? Supaya jangan terjerembab lagi di dalam kubangan yang sama. Satu. Kemudian yang kedua, hijrah imani. Artinya
dia harus hijrah total secara keimanan yang harus ditancapkan dalam dirinya. Yang meninggalkan tentunya yang pertama adalah tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembali bertaubat di jalan Allah dengan sebetul-betulnya bertaubat. Inilah cara yang pertama yang harus dilakukan. Hijrah imani dan hijrah makani. Ya, hijrah makani ini sangat penting. Saya punya pengalaman, punya teman kuliah di sebuah universitas di Mesir sana. Dia mempunyai gaya yang dengan gemulai. Sehingga teman-teman di sana mempunyai inisiatif bagaimana caranya untuk mengembalikan temannya ini kepada fitrahnya. Ya, sehingga setiap sore hari teman kita ini diajak untuk main bola. Sehingga dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan ya yang agak cenderung kepada kewanitaan. Beriringnya waktu, alhamdulillah sekarang dia sudah berubah menjadi laki-laki beneran. Artinya kembali lagi kepada fitrahnya sebagai laki-laki. Kemudian kita masuk langkahnya berikutnya adalah langkah yang kedua adalah ya ini kita kutip dari bukunya Ustaz Muhammad Faizar dengan judul Risalah Pelebur Jin Leluhur. Mudah-mudahan menjadi jariah beliau nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyiapkan 10 limpa kambing jantan, kemudian dipotong-potong halus, lanjut direndam pakai air garam dan asam jawa sekitaran setengah jaman, ya, sekitaran setengah jaman sembari membaca ayat-ayat ruqyah. Nah, bisa kita catat bagi pemirsa atau penonton, bisa kita catat ayat-ayatnya. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Ya, kita lanjut. Kedua, surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 255 sampai 257. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. Ya, silakan catat. Kemudian surah Al-Anbiya ayat 69. Surah Ar-Rum ayat 21 dan ayat 30. Kemudian surah Az-Zumar ayat 22 sampai 23. Surah Al-Fat ayat 1 sampai 4. Surah Al-Hujarat ayat 7. Surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, setelah limpa kambing jantan yang 10 tadi sudah direndam, kemudian dijemur sampai kering. Nah, inilah nanti yang akan dijadikan lauk pauknya ketika ia makan sekitaran 10 hari mendatang. Nah, inilah cara yang kita sampaikan tadi. Ya, inilah cara yang harus ditempuh bagi teman-teman di luar sana yang ingin berlepas dari penyimpangan seksual supaya kembali lagi kepada fitrahnya yang Allah tetapkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.